gitu. Ya diukur berapa. Nah segini, kalian lihat, oh sekian senti. Dan bandingkan kanan kiri ya, bandingkan kanan kiri. Oh sama gitu ya. Oh berbeda. Ya berarti ada atrofi pengecil salah satu gitu ya. Lalu pemeriksaan tonus ya. Pemeriksaan tonus itu adalah tone kanan ya, bukan kekuatan. Beda ya. Jadi kalian pegang di sini. Nah, rasakan. Semakin sering kalian merasakan, mungkin nggak saya kan pasti ya, oh ini normal segini gitu ya. Dengan catatan, kalau coba saya mau periksa ini ya, kaku kan, langsung dia kaku. Kenapa? Karena dia fokus. Coba saya periksa. Udah baca belum? Nah, langsung relax rasanya, tonusnya normal gitu. Jadi dia nggak fokus dengan ini tadi kontraksinya tertahan karena dia mengkontraksikan di sini. Jadi kalian harus mendistraksi fokusnya, ya. Jadi dengan dikasih fokus, dia akan muncul tonus yang asli. Kalau enggak, nah kayak pertama tadi kan kaku ya, saya periksa gitu kan, saya suruh lihat ya. Itu saya. Jadi kalau periksa tonus kalian harus ajak ngomong pasiennya. Kalau pasien tidak sadar ya udah, pasien akan tahu tonusnya memang segitu gitu ya. Ini kan pasien sadar ya. Jadi tahan gitu ya. Oke. Kemudian baru pemeriksaan kekuatan. Nah, harusnya ini posisinya tidur ya. Bayangkan tidur ya, ini tidur. Kamu kakinya agak lurusin dikit deh. Nah, tidur ya. Jadi kalian dari pertama pasien datang jalan udah kelihatan agak pincang enggak gitu ya, udah ketahuan oh beda nih kekuatannya kanan kiri. Jadi kalian memperhatikan pasien itu bukan ketika langsung di depan enggak, dari baru masuk gitu ya, kan ketahuan. Ya oh jalannya begini nyeret gitu. Oh lemes ini gitu ya. Oke. Nah, motorik jadi kalian lihat pertama geraknya dia bagaimana. Kalau ada beda, udah angkat tangannya dua-duanya. Nah, kayak begini. Ini posisi tidur ya. Angkat tangan begini. Nah, ditahan. Nah, kalau ada kelemahan, saya kelemahannya kanan, ya, dia kan agak turun gini deh. Nah, berarti kan ada beda. Ya, gitu. Ini adalah istilahnya drifting. Ya, tonusnya juga menurun biasanya. Ya, jadi agak turun. Ya, jadi dia menahan kan lemes nih, gini dia turun satu gitu ya. Kemudian baru kalian periksa. Ya, pertama gini posisinya. Nah, coba dorong keluar. Nah, ditahan dulu. Ya, oke, dorong ke tengah. Nah, atau terus begini tangannya, tepuk. Nah, tepuk lawan tangan saya. Nah, ya, dorong. Ya, oke, genggam, genggam. Yang keras. Yang keras lagi. Beda sih. Nah, keras deh. Oh, sama. Ya, sekarang boleh kalian ya. Coba buka jari-jarinya. Nah, bisa kalian ini. Ini per jari ya. Buka. Kalau kalian sampai periksa per jari. Ya, oke. Ya. Nah, untuk kekuatan motorik itu ada grade-nya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 artinya tidak ada kontraksi. 1 kontraksi minimal tanpa ada pergerakan. tidak Ya, 2 mampu bergerak artinya dia ya ini posisi tidur ya, coba angkat dia nggak bisa, tapi dia ke sini geraknya. Kalau gravitasi kan atas ya, dia nggak sampai bisa hanya geser, ada pergeseran sendi gampangnya kan, geser dia, tapi nggak bisa ngangkat, gitu ya. Berarti 3 melawan gravitasi tapi tidak mampu nah, angkat. Ketika saya kasih kanan, plek turun, gitu. Kalau tadi kan kuat ya. 4 melawan gravitasi dan melawan tekanan ringan. Coba diangkat dua-duanya. Nah, ini saya kasih tangan, dorong. Nah, masih bisa ya, tangan ringan tuh mungkin sampai 2. Tapi ketika coba dorong, nah segitu dia nggak bisa gitu ya. Bedakan dengan 5. Ya, dan biasanya 4 tuh kalau saya ada hemiparesis akan beda. Makanya kalau grade 4 harus barengan nih kanan kiri. Takutnya yang periksa lemah gemulai, yang diperiksa besar gitu, kuat gitu kan. Kan jelas kalah
kiri, terutama kalau udah grade 4 ke atas. Gitu ya. Kadang ada yang bagi 4 min, 4 dan 4 plus. Ya, 4 min itu kanan ringan 1 jari ya. 4 plus gitu ya. Tapi tidak, yang 4 plus bedanya dengan 5, tidak semaksimal gitu ya. Oke, paham? Nah, begitu juga pada kaki ya. Kaki posisi gini, angkat dua-duanya nih. Angkat tinggi. Nah, kalian lihat nih, bisa nggak dia dua-duanya ini posisi tidur ya? Suruh ngangkat. Biasanya hanya sebentar sih. Nanti kalian lihat ada beda nggak? Ya, oke. Turun gitu ya. Baru dia susah ini. Oh ya, ini lurus ya. Nah, lurus, angkat deh. Angkat dua-duanya. Nah, kalau tiduran lebih gampang ya. Ya, oke. Sekarang baru tekuk kakinya, tekuk di sini, tekuk di lututnya. Nah, dorong tangan. Karena posisinya gerak ya. Oke, ya, dorong gitu ya. Tekuk sekarang. Nah, lawan ke tengah, kamu ke tengah. Nah, gitu ya. Baru ujung tapak kaki, kayak orang injek gas. Ya, sama gini. Ya. Jadi sama prinsipnya, menentukan dia grade-nya berapa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Itu mohon itu wajib sekali kalian lakukan. Ya. Jadi karena kalau di checklist kalian bisa lihat nih. Nah, pertama ya kan dilihat dulu nih tadi ada beda enggak? Kemudian ada gerakan tertentu enggak? Ya. Gerakan tertentu biasanya kadang ya kalau ini kan normal ya, ada kadang kedutan. Karena dia gini-gini deh. Pasien distonia gitu misalnya, atau Korea gini-gini tangannya sendiri ya, dan itu biasanya sudah lama, tidak baru ya. Oke, udah ada tik kedutan gitu ya. Oke, kemudian baru periksa tonus yang tadi, yang ingat pengalihan perhatian ya, ada tuh di checklistnya ya. Kemudian nilai tahanan ya tadi ya, untuk tahu kekuatannya. Baru dilakukan pada ekstremitas bawah ya, bisa kemudian makan dengan biasa kekuatan langsung ya, sudah seperti. Oke, yang ini jelas yang motorik. Izinannya dokter untuk mengukur lengannya itu tadi sama yang pahanya itu kan kalau IMT kita cari titik tengahnya dulu dokter. Kalau neuro apakah langsung diukur, yang penting kanan kiri satu titik sama titik yang sama? Yang penting titiknya sama deh. Ya, yang penting sama, jangan yang satu di sini satu di sini. Ya, titik yang diukur kanan kiri sama. Ya, lebih sih tengah sih sama kayak untuk IMT. Kalau IMT kan lengan aja. Kalau yang ini kaki juga. Di sini paha sama betis biasanya. Ya, ini juga di sini sama di sini. Hanya membedakan kanan dan kiri. Lihat ukuran kanan dan kiri. Ya, kalau IMT kan hanya untuk di sini saja. Ya. Terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Orang cobanya gimana? Paham? Ya. Kita lanjutkan untuk yang sensoris ya. Nah, kalau sensoris ini sebenarnya ada banyak ya. Sensoris itu modalitasnya banyak. Respon sensoris itu berasal dari stimulus di luar ya, kemudian ke traktus ascendens. Traktus ascendens itu berarti naik ya, dari perifer masuk ke cornu dorsalis, dari medula spinalis ya masuk ke horn, kemudian masuk ke sesuai dengan modalitas sensorisnya. Nyeri suhu beda, raba tekan beda, proprioceptif beda. Masih ingat ya gambarnya? Masih ada, itu kalian harus paham saat kalian belajar itu. Jadi tahu, oh dia sensorisnya di sini masalah dari mana ya, dari sini, di sininya, medula spinalisnya ataukah di otaknya. Nah itu kan berbeda. Kalian untuk tahu topisnya di mana, ya. Oke, baru kemudian naik ke traktus spinothalamicus sama traktus spinocerebellar kalau untuk sensoris. Karena sensoris ada untuk koordinasi juga, ya. Kemudian ke spinothalamicus, baru dari spinothalamicus dia menuju ke korteks poscentral ya, ya. Oke, nah kemudian yang diperiksa apa saja? Sama sesuai dengan jenis sensasi yang ada.
dia raba halus, ya, nyeri, ya, kemudian mana dia lagi suhu, ya, sesuai dengan checklist itu deh ya. Suhu, terus getar atau vibrasi, ya. Kalau raba pakainya itu adalah kapas, ya, raba halus ya, kapas ya, bedakan dengan kapas yang kasar. Ya, coba kalau udah biasa, saya masalah sih, penting cara ngerabanya. Yang paling pas adalah pakai kapas halus ya. Nah, ya, syarat pemeriksaan sensoris. Oh, yang apa juga ya? Syarat pemeriksaannya adalah pasien itu sadar baik. Karena kalian bisa memberikan instruksi pada pasien yang hiposmentis, ya. Nah, kalau motorik saya balik lagi sedikit. Kalau motorik mungkin kalau pada pasien yang penurunan kesadaran yang bisa dilihat adalah kesan kelemahan kanan gitu, karena yang kanan lebih diam, yang ini aja yang dikasih rasa nyeri, yang gerak yang kiri, berarti kesan ada kelemahan kanan, istilahnya kesan lateralisasi kanan gitu, ya. Kalau motorik wajib sadar baik. Mungkin kamu nanya berasa apa nggak rasa pada pasien yang penurunan kesadaran, kan kayak Rohila ya, nanya sama pasien nggak sadar kok disuruh jawab gitu ya. Oke, jadi yang pertama raba halus ya. Jadi sampaikan, sekarang saya akan periksa raba gitu ya. Kalian buka dah checklistnya, ketemu ya. Nah, kemudian minta baring, relax, lepas pakaian gitu ya. Kemudian baru kasih rasa apa stimulusnya, dengan catatan pasien suruh tutup mata ya. Saya akan periksa rabanya dulu ya. Biasanya nggak semua sih diperiksa deh, cuman ya memang ada ditemukan, oh kayaknya ada rasa kebas gitu ya, misalnya di tangan gitu ya, nggak semua atas bawah gitu ya. Oke. Rasa kebas saya pada tangan kanan ya. Nah, tutup matanya, saya akan berikan stimulus, nanti bilang terasa atau tidak ya. Ini terasa, ini terasa, ini terasa, ini terasa, ini terasa, sama atau tidak? Nah, gitu ya. Tetap tanyakan sama atau tidak, karena ada yang hiperestesia hipo, jadi merasa tapi beda dengan satu lagi gitu ya. Oke, itu rasa raba ya, sesuai dengan nanti sebelah mana lagi dicoba gitu ya. Oke, halus deh cara goresnya, ses gitu ya, makin mau perhatikan makin terasa biasanya. Nah gitu ya, jangan ya dok gitu keras ya, ujungnya aja ya. Oke, kemudian yang kedua nyeri. Kalau nyeri ini pakai jarum pentulnya. Jarum pentul. Kenapa pakai jarum pentul? Jadi nggak ditusukkan karena membedakan nyeri ya dan enggak ya gitu ya. Oke, jadi megangnya gini, jangan ditusuk ya, hanya disentuhkan aja, ada rasa ya. Oke, tutup matanya. Ini rasa, ini rasa tajam, ini rasa tajam gitu ya. Ini pegangnya di tengah ya. Ini rasa, ini rasa sama ya, pegangnya gini, jangan ditusuk, sakit ya. Kemudian baru suhu ya. Nah, kalau suhu sebenarnya ini harus isi air. Pas saya masukkan. Yang punya air panas, ada punya air panas. Nah, ini diisi air panas satu. Ya, di atas 40 derajat. Yang satu air biasa 25. Jadi bedanya bukan yang ngerodok sama yang dingin, enggak gitu ya. Tapi membedakan suhu ya antara 25 dan 40 derajat. Jadi kalian berikan ya, ini datanya deh, kan pasti akan sama ya. Ini rasa panas atau dingin gitu kan ya. Ini rasa panas atau dingin?
Karena pasti harusnya gini ya. Nah, beda gitu ya, betul yang ya. Jadi harus isi air gitu ya. Kemudian gerak posisi pakai garpu tak ya, tar atau tidak ya. Ini kita duduk. Nah, ujungnya pakai boleh, ininya pakai boleh, tapi saya ada getarnya ya. Besar. Sama, nah itu ya getaran vibrasi yang mau pakai bolehnya juga boleh. Bisa, ya sini boleh sini, yang penting getarnya. Ya, tapi kalau misalnya tes penanganan yang ini, jangan yang ininya, habis getarannya nanti, ya. Terus kemudian posisi. Oh yang tadi getar yang sebelumnya yang jelas gerak dan posisi. Nah kalau gerak dan posisi ya, jadi saya akan gerakkan jarinya. Nanti bilang ini arah jarinya kemana ya? Ke matanya deh. Ini kemana? Ini kemana? Oke. Ini kemana? Ini kemana? Ya, jadi arah dan posisi. Orang yang bisa, jadi orang kehilangan itu dia nggak tahu, dia bingung posisinya gimana ya. Sudah semua, ada yang mau tanyakan? Jelas? Izin Pak Dok, ya, yang sensasi nyeri dalam belum? Nyeri dalam Apa nyeri? oh saja pakai ini ujung paling refleks matanya ini rasa tertekan sampai dalam. Nanti yang dicarikan daerah ototnya di bawah kulit, karena reseptornya di bawah kulit. Kalau nyeri reseptornya masih reseptor di kulit ya. Ini rasa sama kanan dan kiri. Ya, jelas ya. Fisiologis, ada refleks patologis. Ya, refleks itu sebenarnya muncul untuk kenapa kamu ada gerak refleks gitu? Untuk apa fungsinya? Respon pertahanan diri agar tidak terjadi kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Itu ya sih kan? Refleks geraknya. Ya, menjauhi sumber ya. Oke, jadi ada refleks fisiologis yang itu ya. Nah kalau refleks patologis, namanya patologis harusnya tidak muncul, yang muncul ya, berarti itu akan ada, berarti ada masalah kelainan ya. Kelainan biasanya sistem saraf pusat, entah mungkin di sakral, di setinggi encefalonnya, ataukah di medula spinalis bisa ya. Pertama refleks fisiologis ini ya. Bisa ya, ini posisi tidur boleh, duduk boleh sih semuanya. Nah ini kalian cari otot bisanya, oh gede ini otot bisanya, cari tendonnya, jangan ototnya. Jadi cari kan refleks dari ototnya yang biar berkontraksi. Gimana caranya biar berkontraksi? Tendonnya yang diketok gitu ya, di sini ya, muncul kan? Ya, gitu ya. Ini juga yang di sini ya. Refleksnya tetap dari kanan ya. Bisa ini, bisa seperti ini. Nah, muncul dia. Itu refleks tricep, ya. Jelas ya. Nah, refleks tricep, mana otot tricep? Ini kan? Ini kan di sini ya. Ini refleks ya. Yang tetap di sini. Biasanya agak jarang ya kelihatan. Oh, geraknya gini dia. Sedikit sekali. Ya. Untung saya pilih dia ya. Ototnya gede gitu, gede.
Yang mana pacarnya? Oh, udah dia muncul gerak sedikit sekali memang. Kalau semakin dia diem gitu ya. Bisa terisa. Kemudian ada ini adalah itu kan refleks itu ada kalau dari posisi dari lokasi ya tendon. Yang ini apa istilahnya ya? Refleks pada tulang itu deh. Jadi di radius ulna. Keteknya di sini. Nah, gitu dia. Ya. Sedikit sekali memang. Jadi ada gerakan gini aja. Ya. Akan sangat benar-benar kelihatan ketika pasien itu ada gangguan atau lesi di secara pusat atau upper motor neuron. Maka dia refleksnya kan berlebih. Yang biasanya tadi kan segini ya, geraknya dia gitu sampai nekuk gitu ya. Maka kadang dikasih respon dia gini dengan sendirinya. Ya, oke. Kemudian riset. Oh ya, brachioradialis ya. Kalau saya memang radius 6 boleh. Kemudian refleks patella. Tapi ini. Kalian cari mana patella? Ini patella ini dan patella di sini ya. Oke, terus saya megang kaki. Muncul kan? Kita lagi. Terus saya megang. Makin diperhatikan makin gak muncul dia. Oh. Ya. Jadi itu perlu juga kalau muncul ajak ngomong pasiennya langsung gitu. Muncul dari dia ya. Kemudian Achilles dibuka kos kaki dari dibuka kos kaki. Ya. Sampai kos kakinya dibuka. Ya boleh salah satu aja boleh. Ini tekuk gini deh, kayak mesile gitu ya. Ini mesti pegang gini. Tendon Achilles ya. Dorong dia ke sana ya. Ya, jelas ya. Terus baru refleks. Refleks ini apa namanya? Ini perut deh. Pak Banjar deh. Nah ini zigzag, gini aja boleh. Oh buka boleh juga, susah ya. Oh ya bukanya kancing. Iya sampai kelihatan six packnya gitu. Six packnya kelihatan gitu ya. Ya ini kan kelihatan ya. Ada yang bilang 9 kuadran, ada yang bilang 6 ya. Kuadran ya. Nah, geraknya yang boleh yang mana aja, yang dilihat adalah gerakan umbilikus ya. Coba dilihat. Oh, lihat geraknya. Oh. Gitu ya. Jadi gerak dia ya. Karena kan kalau kita liatin dinding perut kan nggak begitu kelihatan gerak, tapi yang perhatikan umbilikusnya gerak enggak. Jadi kan dinding perutnya juga gerak, makanya namanya refleks dinding perut. Ya, oke. Sip, sampai di sini gimana refleks fisiologis? Dokter mau nanya, pas kita nonton itu perlu kita lapisin dengan tangan gitu nggak? Kadang ya, kadang enggak sih. Kadang kalau yang begini kan untuk mastiin ini yang mana dan tidak begitu menyakiti. Nah, cuma kalau yang di sini, kalau kita habisin kadang nggak kena dia tulangnya. Boleh? Jelas yang di belakang? Ya. Yang di belakang lihat nggak tadi? Lah kan sayang kalian, kapan belajarnya? Kan nggak tahu jelas apa enggak kalian. Nah, kan rugi. Nah itu udah kalian sukanya. Nanti ya saya yakin tidak 100% yang melihat rekaman itu, karena ketika dikasih respon sih nggak semua bisa, masih salah. Padahal recordnya udah ada gitu kan, masih juga salah karena nggak tahu paham apa enggak, jadi nggak bisa nanya, jadi ya sekedarnya aja. Ya, catat ya. Seberapa sering
kalian melihat rekaman teman? Kalau sudah ada di G Drive? Nah itu kalau lihat rekaman orang, pahamnya itu lebih rendah dibanding ngeliat langsung. Ya, silahkan lihat. Dan dana patologis ya. Kalau ini muncul, ya berarti artinya ada kelainan. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah yang di tangan, ada Hoffmann-Trauner. Ini nama penemunya, ada Hoffmann dan Trauner. Kenapa dijadikan satu? Karena respon yang diberikan atau gerakan yang dimunculkan dengan pemberian stimulusnya itu sama. Ya, jadi penekanan di sini, penekanan pada kuku jadi ketiga, gini, dia responnya gini deh, set itu deh, gini dia, ini ditekan, gini, ini gini, kayak mencengkram, ya, satu lagi, nah, menjentikkan jari tengah, sama responnya gini, set gitu dia, ya, khas dari oh berarti ada lesi pada sistem saraf pusat atau upper motornya. Ya. Oke, kemudian Hoffmann, Trauner. Kemudian efek Babinski, oh bukan. Babinski ya. Nah, kalau kalian sudah dapat yang contoh status besar itu selain Babinski ada yang lain ya. Ada Babinski, ada Chadok, Skippers, Neser, Bing, ya. Oke, minimal kalian taunya yang Babinski. Oh ya, kamu berdiri kakinya yang di kursi. Nah, ya, kakinya yang di kursi. Ya, kakinya di kursi. Di sini taruh kakinya satu, hadap ke depan. Rusak lah. Ini yang nggak kuat nih, Ya, kamu landain ya kakinya. Taruh aja kakinya di sini, ada sana kaki. Ya kakimu yang kelihatan, tapak kakinya kelihatan. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, penggoresan pada lateral, nih, ya, sampai di pangkal ibu jari. Responnya adalah ini ke sini set, gitu, sama ini ke samping, ya. Ini digores di sini, ya, sampai di sini, ya, ini set, gitu, ini gini, gitu. Pemekaran 4 jari, ya. Ini wajib nih kalian tahu, khas sekali. Kalau udah ada kelainan pada sistem saraf ini biasanya muncul, pasti disuruh periksa Babinski, ini ya. Jadi kalian tipe ahli neuro, ini wajib bisa, ya wajib bisa. Yang lainnya juga sih sebenarnya. Oke, jelas? Oke. Kemudian baru refleks primitif. Nah, refleks primitif ini adalah refleks yang muncul normalnya pada bayi, ya anak-anak, karena mielinisasi sarafnya belum baik, ya sehingga pada orang dewasa dia seharusnya hilang. Nah, kalau dia muncul lagi pada orang dewasa berarti kerusakan mielinisasi saraf. Ya, yang pertama adalah refleks snoot, ya. Snoot diketok di sini, ya dek, gitu ya. Ini kan enggak, ini diam ya. Aku masih ngajar lantai 3. Boleh sampai jam berapa kan? Oh boleh. Ya, tolong nomor rekening. Ya. Oke, wajib. Yuk.
harus dia miliki dari baru lahir, ya kan, inisiasi menyusui, ya, inisiasi ASI, ya. Jadi refleks mengisap begitu diletakkan sesuatu gitu ya, sesuatu di sini, dia akan respon nyari gitu, ya, kayak mau disek gitu deh, ya. Kemudian refleks palmar, ya. Jadi coba tangannya mana deh. Nah, ini kan enggak dia, kan diam dia tangannya ya. Tapi kalau pada ini kayak begini dia genggam, dia langsung genggam gitu ya. Saya kamu naruh tangan di saya, nah digenggam gitu, ya di palmarnya dia langsung digenggam, ya. Oke, kemudian refleks labella, ya. Di depan deh, kita ke depan ya. Nah, awalnya dia kedip, habis itu hilang. Kalau pada orang ini dia terus gitu, ya. Kemudian efek palmar, mental, otot mentalis yang mana? Ya, jadi di sini digeret, ya, gitu, muncul. Saya cuma sekali pernah ketemu, itu pun di Sanglah. Diores di sini dia muncul, itu palmar mental, ya. Oke, ya, dah, itu untuk efek ini, jelas? Masih ada, ya. Kemudian pemeriksaan koordinasi. Pertama adalah tes Romberg, ya. Ini pasiennya juga harus sadar. Kalau yang refleks fisiologis, patologis, efek primitif itu bisa dilakukan pada pasien tidak sadar juga, ya. Tapi kalau koordinasi pasien harus sadar karena ada instruksi yang diberikan, ya. Tes Romberg, berdiri dan kakinya gini, rapat. Nah, dengan catatan kalian harus jaga nih pasiennya, jangan dia sampai beneran jatuh. Kalau lambungnya positif dia brok jatuh ya, salah kalian, jadi harus dijaga, ya. Kemudian ada yang menyampaikan rambut dipertajam. Memang rasanya agak lebih berat ya mempertahankan keseimbangan ya. Tutup mata, nah lebih berat lagi. Gitu. Ini tombak yang dipertajam. Ya, masih bagus. Oke, sudah. Terus tandem walking, ya. Tandem walking itu jalan di satu garis. Dari sini startnya, di sini boleh. Nah, boleh. Nah, dari sini ke depan. Dari satu garis. Nah, kayak gitu. Ya, biasanya berapa meter kita. Ya, jadi dia bisa mempertahankan keseimbangan. Jadi biasanya dia nyameh tuh miring gitu ya, atau malah dia jatuh. Kemudian pemeriksaan non equilibrium. Duduk deh. Sekarang finger tunus ya. Jadi tunjuk hidungnya. Nah, lepas lagi tunjuk. Nah, tutup mata. Lakukan berulang lagi. Kalau tutup mata lebih cepat. Nah, pada orang yang gangguan dia nggak temu gitu ya. Kemudian ada satu lagi finger tunus juga ya. Jadi kamu tunjuk saya baru ke hidungmu. Ini saya. Nah, cari. Nah, terus lagi. Nah, sekarang tutup mata. Ya, ini bagus koordinasinya dia ya. Oke, kemudian tes diadokokinesis gini. Kan sering nih latihan otak. Nah, ini. Nah, berlawanan. Nah, ini kan latihan otak ya, dibilangnya brain gym itu kan salah satunya gini ya. Nah, gini ya. Ya, oke. Ya, sudah untuk koordinasi. Ada yang mau tanya? Ya. Kemudian pemeriksaan yang lain, kaku meningeal sign ya. Meningeal sign itu ada kaku kuduk, ya, Kearney sign, Bodensky 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang posisinya tidur ceritanya ya. Itu harus sana deh. Oke, nah posisinya tidur ya, ini pakai bantal. Ya. Jadi lurus nih ya. Kalau meningeal sign bisa pada pasien sadar tidak sadar ya. Untuk kaku kuduk yang pertama kalian harus
kondisi baik ya. Baru kalian tekuk gini. Nah, dia bisa sampai sini. Kalau yang kaku kuduk, kalian tekuk segini nih udah katos, kaku. Kuduk itu kan leher, ini kaku dia begini. Ya, gitu. Biasanya akan lihat langsung untuk Burzynski 1. Dia akan responnya angkat. Ya, oke. Baru Kernig ya. Kernig ini lurus posisinya ya. Baru dia ditekuk, diluruskan. Nah, terus ya. Ini kan bisa nih. Kalau pada yang tadinya positif, dia tekuk gini, ini nggak bisa lurus. Kaku dia tertahan. Ya. Kemudian Burzynski 1 sudah nyambung ya. Burzynski 2, oh ya Burzynski 2 sama kayak Kernig, tapi yang dilihat adalah pada kaki satu lagi. Nih, jadi kan nggak tuh langsung lihat di sini ada tekuk ya. Kalau yang Kernig, Burzynski 2 ini tekuk, ini di sini. Harusnya kan dia diam, ini ikut dia naik. Nah, gitu dia. Secara abnormal. Ya, dengan sendirinya ya. Burzynski 3. Penekanan pada ozigomaticus mana? Nah, jadi ditekan deh. Dan efeknya tangan ini. Ya. Kemudian Burzynski 4 penekanan pada sifisis pubis. Ya, sifisis pubis itu di sini. Dia kan nekuk dua-duanya kakinya. Ya. Itu meningeal sign. Ya, kapan terjadi meningeal sign? Kapan meningeal sign muncul? Tanda pada meningan. Berarti topisnya adalah meningan. Pada pasien apa? Kasus apa? Meningitis. Apa lagi? Yang memberikan encephalitis, nah kecuali dia meningoencephalitis. Apa lagi? Hah? Iya, SAH. SAH kan muncul kenapa? SAH itu kan di meningan, lapisan meningan kan di bawah arachnoid. Meningan kan dura, arachnoid, diameter. Jadi pendarahannya kan di arachnoidnya sehingga dia akan memberikan respon iritatif pada meningan, muncullah meningeal sign. Tumor CPA berapa lokasi tumor yang agak di kena meningan, meningioma gitu kadang muncul ya. Nah, itu ya. Kemudian fontanan kepala, nah ini pasti jarang ini juga jarang sih kalau di neuro, karena ini punyanya anak-anak. Kenapa bisa diperiksa? Karena suturannya belum kompak, jadi masih bisa disenterin, kelihatan gitu ya. Saya juga nggak pernah periksa sini, karena ini pasti ke dokter anak dia jatuhnya ya. Jadi lihatin kalau bayi baru lahir masih nggak molasenya, molas kan baru lahir kan tulang-tulang tengkorak kepalanya kan belum ini ya, belum menyatu gini ya. Dia pasti beberapa posnya masih ada yang begini. Seiring berkembangnya dia akan begini, diam, kaku. Ya, oke. Jadi kalau masih begini dia masih ada molas, itu wajar. Ada umur-umur tertentu ya. Terus kemudian yang diperiksa adalah inspeksi ya. Kalau baca di bukunya ya. Tulisan fontanel ya. Pertama inspeksi ada molas atau tidak, ada asimetris atau tidak ya. Kemudian ada caput sedanum itu waktu dia kalau baru lahir lama lahirnya dia ada perdarahan di sini nonjol, caput, menonjolan gitu ya. Kemudian ada perdarahan, ada sepohematum enggak, kemudian ada perdarahan atau tidak ya. Baru palpasi untuk melihat lebar fontanelnya. Kan di sini kan masih lubang. Sini gitu ya, kalau ada yang dewasa sih pasti udah nggak ada ya. Kemudian ada penonjolan kecenderungan kan yang masih terbuka atau tidak ya. Oke, saya lanjut untuk penilaian Patrick dan kontra Patrick ya. Dan saya ada di gambar posisinya ya.
Petrik kontra Petrik itu adalah memprovokasi hip joint. Ya, hip jointnya sedikit. Posisinya tidur, ditekuk, ini ya ke samping. Ini rotasi di sini dia, di sini ya. Nah, ini akan terasa muncul nyeri kalau ada iritasi gitu ya, atau artritis pada hip joint ataukah pada pelvis. Ya. Kemudian pemeriksaan ya, Petrik itu ke sini keluar, kontra yang ke dalamnya ya tadi ya. Ya, karena biasa kembali. Jauh sekali. Dan itu diketok di sini. Ya, diketok di sini. Antara ini di sini. Depan auricula ya. Oke. Kemudian akan muncul kedutannya pada sudut di sini diketok, sudutnya di sini. Ya. Oke, baru kemudian pemeriksaan lasek. Nah, lasek ini juga sering diperiksa, terutama pada yang mengarah HNP. Ya, leg raise strength test gitu ya. Jadi leg raise, jadi kaki dinaikkan, ya bikin style kaku. Ya, jadi posisinya lurus, terlentang. Ya. Nah, ini dinaikkan ke sini, dia kan rasa nyeri menjalar karena diprovokasi di sini. Nah, saraf ischiadicusnya atau mungkin ya tergantung ya setinggi mana dia kejepit, makin teriritasi terjepit, bikin rasa semutan sampai ke sini menjalar. Ya, ada lasek kontra lasek namanya, yang dinaikkan di sini, tapi yang muncul di sini. Itu bisa. Itu ada kontra lasek. Ya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berikutnya 12 jam dulu ya saya.